Dari penamaan warnanya, Glory Gold, Realme tuh kayak mau nunjukin kalau kali ini mereka ngeluarin handphone yang performance oriented. Tapi bukan cuma namanya doang dong, banyak aspek nih yang nunjukin Realme 11 kali ini tuh emang orientasinya ke performa. Apa aja tuh bang? Yuk kita bahas. Di Realme 11 kali ini, Realme tuh kayak mau nunjukin ke kalian kalau mereka tuh tahu banget apa yang kalian mau di kelas pasar mid-end, yaitu performa. Nih ya, chipset pakai yang sweet spot Helio G99 yang emang nggak bakalan salah buat dipakai sama HP 3 jutaan. RAM-nya juga dikasih 8 GB plus 8 GB dynamic RAM sama storage-nya juga gede. Ini 256 GB di saat kompetitor mulai dari angka 128 GB. Realme udah lebih tinggi. Terus untuk baterainya juga dikasih 5000 mAh yang aman dipakai seharian dan punya charger 67 watt Super VOOC. Chargernya ini bisa ngisi 50% cuma dalam waktu 17 menit aja. Well, buat gua sejujurnya ya, ngecas cepet itu lebih penting daripada baterai yang gedenya lebay. Kenapa? Karena sembari gua ngecas, itu bisa gua tinggal sebentar, kayak istirahat sebentar, ngaso gitu, atau mandi sebentaran doang. Habis itu gua pakai lagi, itu baterainya harusnya udah ngisi lebih cepat lagi. Ketimbang baterai yang gedenya lebay, tapi ngecasnya biasa aja, itu lama banget ngecasnya. Selama hampir 2 minggu gua pakai ini HP jadi pegangan gua pas gaming mobile nih. Ada dua alasan. Pertama, HP ini simple, Helio G99-nya bisa diajak main casual. Dan yang kedua, baterainya yang nggak gampang habis. Selama gue pegang, udah 4 game yang gue cobain di Realme 11 dan semuanya enak dimainin di sini. Tapi masih ada PR buat Realme colek-colek Moonton nih ya. Karena settingannya belum kebuka optimal buat G99. Mobile Legends jalan di settingan high yang mana menurut pengalaman gue, Helio G99 bisa jalan di super ultra lah harusnya nih ya. Tapi ya gosip-gosipnya emang kalau urusan game mobile, brand harus ngegas ke developernya dulu baru dibukain gitu. Jadi masih ada kemungkinan untuk dibukain sama si Moonton di Realme 11 ini. Settingan kayak begini enak banget dipakai. Gua nggak nemu masalah di touch-nya meskipun lagi main pakai Funny. Suhu aman, performance-nya bener-bener stabil. PUBG Mobile bisa jalan di Smooth Ultra dan dapat gameplay yang stabil di 40 fps. Buat gyroskopnya, gue rekomendasiin kalian naikin sensitivitasnya sedikit aja di dalam game. Ya, dikit aja, biar bisa berasa lebih sensitif lagi gitu. FIFA 23 juga asik dipakai di sini dengan FPS maksimal 30 fps. Tapi yang penting di sini mainnya stabil. Gue nggak ngerasain adanya frame endet-endetan. Cuma penyakit FIFA yang agak lambat di area touchscreen masih dirasain di sini. Nggak cuma di Realme 11 sih. Jadi, gue duga masalah ini ada di FIFA-nya, bukan di handphonenya. Buat game yang baru aja dapat update 10 GB nih ya, Genshin Impact, Realme 11 masih bisa. Tapi, as usual, jaga ekspektasi kalian. Paling enggak set di settingan terendah lah kalau mau mainnya dengan stabil. Overall, Helio G99 di handphone ini tuh kayak yang gue bilang tadi, masih bisa jadi andalan terutama buat kalian yang cuma mau main game casual aja. Nggak perlu kompetitif yang gimana-gimana banget gitu. Kalau gaming casual aja masih bisa, apalagi harian kan ya. Harian masih oke lah. Gua duga ini karena Realme 11 udah pakai Realme UI 4.0 berbasis Android 13. Dia juga punya fitur favorit gua di Realme UI nih ya, Game Mode dan System Status. Cara masuk ke Game Mode-nya ini pas di dalam game kalian swipe dari pinggiran sebelah kiri ke tengah. Di sini kalian bisa atur modenya jadi performance biar resource-nya full di pool buat gamenya aja. Sampai cek status load CPU dan GPU juga bisa nih ya. FPS juga bisa kalian lihat pas lagi in-game dengan sistem status. Layarnya yang udah pakai panel Super AMOLED resolusi FHD+ dan refresh rate 90Hz bisa nampilin hasil kerja si Helio G99 dengan cukup optimal. Navigasi asik, nggak ada rasa sendet-sendet gitu, nggak ada. Kecerahan layarnya juga kata Realme bisa sampai 1000 nits, yang berarti dipakai di luar ruangan terik juga masih kelihatan. Layarnya ini juga lebih tahan goresan karena udah dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Karena udah pakai panel Super AMOLED, ini layar enak dipakai buat nonton. Drakor apa sih yang lagi kalian tonton? Hah? Moving?
No, mukanya Go Yunjung makin mulus dilihat pakai layarnya Realme 11. Cuma yang kurang tuh ada di speakernya yang single nih ya. Kalau aja dual stereo sempurna ada ini experience-nya. Ngomong-ngomong belakangan tuh panasnya sadis ya kalau di luar ya. Silo bener gitu loh. Kayak si Glory Gold gini. Rasanya trik-trik kemenangan gitu. Saya Bambang. Realme 11 kali ini hadir dalam dua warna. Jadi selain yang gue pegang ini masih ada Glory Black yang warnanya lebih kalem daripada si Gold ini. Soal desain ini pastinya subjektif banget ya. Tapi gue suka sih sama pendekatan desain yang beda dari Realme kali ini. Cuma jujur aja ya, gue gatel rasa hati itu kayak pengen ngelurusin si modul kameranya ini ke tengah. Nah, si modul kameranya ini pakai desain yang katanya tuh Glory Halo Design. Tampilannya kayak crown yang biasa ada di jam tangan mewah gitu ya. Gue nggak bisa nunjukin jam tangan mewah kayak gimana sih, karena gue nggak punya. Jadi looks-nya makin premium, dan ini Realme berhasil bawa di kelas 3 jutaan loh. Tapi jujur ya, yang Gold ini emang lebih menarik perhatian. Jadinya kalau kalian yang nggak terlalu suka perhatian, pengen yang lebih stealthy gitu, kalian juga bisa ambil warna yang satunya, Glory Black. Kalau bodinya dipegang, finishingnya tuh glossy dengan warna yang sebenarnya nggak cuma gold, tapi ada juga biru dan hijaunya di sini. Uniknya, di bodinya ini ada kilauan berbentuk S gitu kalau kena cahaya. Jadi, ini ngingetin gue sama Realme 6 Pro yang ada petirnya itu. Ini mirip banget. Tapi kesannya nggak terlalu gaming ya, kayak Realme 6 Pro zaman dulu itu. Framenya udah flat dan ada tombol volume di sebelah kanan, dempetan sama tombol power yang juga sekaligus jadi sensor sidik jari. Ini sensor bacaannya oke nih. Frame sebelah kirinya ada SIM card tray yang isinya nggak hybrid. Jadi bisa pakai dual SIM sekaligus nambahin storage-nya dengan micro SD. Buat yang masih pakai headset kabel, port audio juga masih ada di frame bagian bawah ya. Ini aman banget. Oh ya, balik ke bagian belakang sebentar nih ya. Di lingkaran kameranya ini ada dua kamera ya. Bukan tiga, dan ada satu flash. Nah, lagi-lagi gue mau bahas yang menariknya ini nih. Ini ada Glory Halo Design ya. Tadi gue bilang kayak jam tangan mewah itulah. Nggak terlalu kelihatan sih, tapi seru kalau diperhatiin. Nah, itu kalau pinggirnya. Sementara dalamnya ini ada lensa utama 108 megapiksel Pro Light Camera yang bisa dipakai buat ngezoom sampai 3 kali in sensor. Dan lensa portrait 2 megapiksel yang ngebantu pengambilan gambar portrait. Foto-foto yang dihasilin sama mode autonya tuh udah cantik dan penuh detail dengan reproduksi warna yang cenderung warm dan saturasinya tinggi. Gue suka sama cara AI-nya Realme nangkep detail di highlight, rasanya enak dan natural gitu, nggak berlebihan. Shutter speed-nya juga asik, lumayan cepet, nggak kelamaan processing ya, jadi nangkep gerakan cepet juga masih bisa dikejar. Kalau kalian butuh resolusi yang lebih besar, kalian punya opsi buat pindah ke mode 108 megapiksel. Dengan mode ini, foto yang diambil bisa kalian zoom dan crop dengan lebih cakep kalau dibutuhkan. Lensa utamanya ini juga bisa ambil foto 3 kali in sensor zoom. Ini seru sih karena Realme punya cara buat ngambil zoom dengan kualitas yang tinggi pakai satu lensa aja. Hasilnya, kalian nilai sendiri dah coba. Anyway, kalau kalian mau dapetin hasil foto estetik ala-ala, kalian bisa masuk ke mode street photography atau jalanan. Terus pilih filter deh. Di sini ada 3 filter, Tranquil, Crisp, dan Cinematic. Pakai salah satu dari 3 filter ini tuh hasilnya kayak no effort banget lah, auto estetik.
so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Nah, kalau ini hasil tangkapan mode portrait yang masih asik di kondisi yang mendukung. Di kondisi yang lebih challenging, emang mode portraitnya masih agak kesulitan. Jadi kalian harus pinter-pinter ambil skenario portrait yang oke. Misalnya cari warna background yang kontras atau modelnya dipakein penutup rambut biar lebih mudah misahin backgroundnya gitu. Buat video, Realme 11 masih bertahan dengan 1080p dan 30 fps. Yang mana nih Kak? Yang paling kumpul nih Kak? Ini gue pakai Realme 11 dengan settingan 1080p, kamera belakang, dia nggak ada settingan stabilisasi tambahan. Jadi bawaannya aja udah kayak begini. Kalau di viewfinder warna hijaunya mirip sama warna hijau asli yang gue lihat langsung ya. Cuma emang sedikit lebih satu. Kamera depan Realme 11 pakai desain punch hole di pinggir dengan resolusi 16 megapiksel. Basically, kamera selfie ini udah bisa nangkep gambar yang pantas buat dipajang di media sosial. Tone warnanya netral, cenderung warm, dynamic range-nya juga enak di lokasi cukup cahaya, dan noise-nya masih bisa diterima juga. Soal video, kamera depannya ini juga bisa dipakai ngambil gambar 1080p dan 30 fps juga, sama kayak kamera belakangnya. Lomba 17-an, Mang. Oh iya, ada lomba 17-an. Ini kenapa bocah? Baju Ogut melar, bos. Panjat pinang. Ayo kita lihat, ada panjat pinang. Di mana panjat pinang? Ada mall di daerah Cibinong, namanya Vivo Mall. Sejujurnya ya, gue udah lama tinggal di Depok agak sebelah sinian gitu ya, deket-deket sama Cibinong. Dan baru sekali ke Vivo Mall, tapi kayak udah mau mati bos. Sepi banget sumpah. Sepi banget. Hal lain yang bisa kalian jadiin pertimbangan untuk minang si Realme 11 ini atau enggak adalah keberadaan NFC. Gue happy ya, belakangan NFC itu emang hadir di handphone-handphone yang mid-range bahkan ke low-end. Begitupun dengan si Realme 11 ini. Handphone mid-range ini dapat NFC juga. Nice. Overall, pengalaman gue pakai Realme 11 ini nyenengin ya. Meskipun Helio G99 bisa dibilang udah jadi chipset sejuta umat, Realme bisa ngasih pengalaman yang lebih karena interaksi kita sama handphone itu kebanyakan sama layar, bukan sama yang lain. Makanya punya layar secakep ini di harga 3 jutaan itu rasanya nyenengin banget gitu. Karena layar kan literally dielus-elus gitu. Pokoknya layar tuh jadi aspek yang utama lah. Sayangnya speakernya masih jomblo. Kalau aja dia udah berpasangan, pasti tingkat kesenangan pakai handphone ini tuh bisa naik lagi gitu. Kamera pun oke, NFC hadir, pakai OS Android yang hitungannya masih baru juga, jadi nggak bakal ngerasa ketinggalan karena OS Androidnya udah lama. Enggak, ini pakai Android 13. Oke, itu aja lah. Anyway, kepada Realme, gue mau ngucapin selamat ulang tahun yang kelima. Dan juga selamat karena sudah mencapai milestone 20 juta pengapalan handphone di Indonesia. Itu baru Indonesia doang, gokil. Ini milestone yang nggak main-main, dan gua rasa Realme 11, Realme 11 Pro, dan Realme 11 Pro Plus itu bisa jadi jajaran produk mereka yang nambahin jumlah pengapalannya dengan angka yang juta-juta lagi gitu. Nambahnya lebih fantastis lagi. Oke, that's it. Itu aja video dari Main Lagi untuk Realme 11. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.